أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, kita mulai insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan, berupa hidayah, kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada makhluknya, tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghitung berapa saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri makhluk tersebut. Sampai Allah mengatakan, seandainya laut itu dijadikan sebagai tinta, kemudian pohon-pohon itu dijadikan sebagai pena untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Akan kering lautan itu. Kemudian begitu juga ketika daun-daun dahan-dahan pohon itu dijadikan sebagai tinta untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ma nafidat kalimatullah, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat? Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu sangat besar. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sangatlah besar. Ya, kita coba saja menghitung berapa helai rambut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa kita minta. Ya. Dan apakah kita tidak melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan tanpa kita minta. Dan masih banyak dalam diri kita nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ya, karena terkadang sebagian orang itu mengingkari nikmat Allah, kemudian melalaikan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang bisa mendatangkan azab Allah karena tidak mensyukuri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an itu, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan. Allah akan berikan keberkahan daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Namun jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak memandang nikmat Allah dalam diri kita, ya. Maka ini bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah.
Ya, karena ini diantara bentuk kesyukuran kita. Karena Allah itu tidak meminta makanan dari kita. Ma uridu minkum min rizqin, kata Allah. Kami tidak butuh makanan dari kalian. Karena Allah yang memberikan kita makan. Karena Allah yang memberikan kita rezeki. Ya. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak minta untuk diberi makan. Aku tidak minta rezeki dari kalian, aku tidak minta diberikan makan dari kalian. Karena semua itu Allah yang memberikannya kepada kita. Ya. Oleh karenanya Allah menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan ya, jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Oleh karenanya memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah di antara bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Tauhid. Ya, kita melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Apa pembahasan kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, menyembelih hewan, kurbankah, akikahkah? Nanti dikasih hadiah sama Pak Yuda insyaallah. Ya, pembahasan kita sebelumnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang menyembelih hewan untuk selain Allah. Ya. Menyembelih hewan untuk selain Allah. Dan kita telah menyebutkan satu dalil yang Nabi SAW sampaikan perbedaan antara orang yang berkurban atau orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah dan orang yang menyembelih hewan untuk Allah. Ya. Dua orang laki-laki yang diminta untuk berkurban. Ya, dua orang laki-laki ini sedang melewati suatu tempat yang dimana tempat ini selalu disembah patung-patung. Ya, kita telah menyebutkan dalil ini sebelumnya. Kalau tidak dikurbankan untuk patung-patung yang mereka sembah, maka orang yang lewat di situ akan dibunuh. Siapapun yang lewat dan dia tidak berkurban untuk patung tersebut, maka akan dibunuh. Lewatlah laki-laki yang pertama. Lalu kata orang-orang kampung tersebut, kurbankanlah untuk patung yang kami sembah, niscaya engkau akan selamat. Lalu laki-laki tersebut berkata, saya tidak punya hewan untuk saya sembelih, untuk saya berkurban untuk patung tersebut, saya tidak punya. Lalu kata mereka, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dia berkurban dengan seekor lalat. Ya, dia tangkap lalat, kemudian dia sembahkan untuk patung tersebut. Akan tetapi di akhir hayatnya, ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Karena kenapa? Allah tidak melihat seberapa besar hewan kurban yang dia berikan untuk patung tersebut. Dia sembelih untuk selain Allah. Mau dia berkurban lalat, mau dia berkurban sapi, unta, ya, dan hewan-hewan yang lainnya, selama itu diberikan kepada selain Allah, maka ini bisa menimbulkan atau mendatangkan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat berapa kecilnya hewan tersebut. Nah, oleh karenanya ini faidah yang kita ambil di pertemuan sebelumnya, jangan pernah meremehkan dosa syirik. Sekalipun kita menganggap oh ini kan cuma kecil. Ya. Nah, tidak melihat daripada kecilnya hewan yang mereka berikan, akan tetapi dampak daripada dosa tersebutlah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Lewatlah laki-laki yang kedua.
Datang dia. Kemudian orang-orang kampung tersebut mengatakan, sembelilah untuk patung-patung yang kami sembah. Saya tidak punya hewan untuk saya sembelih. Ya, kemudian mereka berkata yang sama seperti pada laki-laki yang pertama. Sembelilah walaupun dengan seekor lalat. Lalu laki-laki yang kedua ini tegas dia. Saya tidak akan menyembelih untuk selain Allah. Akhirnya apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Orang-orang kampung tersebut membunuh laki-laki ini. Dan dia meninggal dalam keadaan dia mempertahankan tauhidnya. Lalu apa yang terjadi? Nabi menyebutkan laki-laki yang kedua ini Allah ganjar dia dengan surga. Subhanallah. Ya. Padahal kalau seandainya dia berkurban saja dengan seekor lalat, dia selamat. Tetapi bukan itu yang dia cari. Yang dia cari adalah bagaimana dia selamat di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan Allah tidak melihat seberapa besar hewan yang dia kurbankan. Oleh karenanya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum yang menyembelih selain Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya tidak boleh walaupun sekecil apapun hewan yang kita tumpahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ya melakukan sembelihan ya, atau melakukan ibadah sembelih di tempat disembelihnya hewan-hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya terlarang. Ya, jadi tidak boleh menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimana mereka melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Nah, jadi kalau tempat tersebut digunakan untuk menyembelih hewan-hewan untuk melakukan kesyirikan, maka kita pun tidak boleh menyembelih hewan tersebut di tempat ya kesyirikan tersebut. Ya, misalnya di tempat ini disembelihnya hewan-hewan untuk disedekahkan kepada lautan misalnya. Jadi mereka menyembelih sapi di tempat tersebut. Tapi ketika mereka menyembelih, sesembelihan itu niatnya bukan untuk Allah, tapi sedekah laut, diserahkan kepada penguasa laut, ya, bukan diserahkan untuk Allah. Maka kita pun tidak boleh menyembelih hewan-hewan kita di tempat di mana mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil yang pertama yang berkaitan dengan bab ini disebutkan oleh penulis, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 107 dan ayat 108. Ya. Ayat 107 dan ayat 108 surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara." Dan orang-orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan. Jadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada sekelompok orang-orang munafik. Ya, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa masjid pertama yang dibangun oleh Nabi? Ya, Masjid Nabawi apa Masjid Kuba? Masjid Kuba. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Kuba dalam rangka menyatukan kaum muslimin, kemudian mempererat ukhuwah mereka. Lalu pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin berangkat untuk melakukan peperangan, suatu peperangan yang disebutkan oleh ulama sejarah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan untuk perang Tabuk pada saat itu. Dan mereka membangun masjid ya, persis di dekat Masjid Kuba. Ya, jadi bersebelahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kufron wa tafriqan bainal mu'minin. Mereka membangun masjid itu ternyata untuk membuat orang-orang mukmin itu berpecah belah, kemudian menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuannya mereka itu membangun masjid untuk dilakukan ibadah. Tetapi mereka bangun masjid ini untuk jadikan tandingan. Ya, misalnya ada Masjid As-Salam. Lalu ada sekelompok orang membangun masjid di samping itu, tapi bukan tujuannya untuk memanggil ibadah, supaya terpecah belah tuh kaum muslimin.
Ya, jadi mereka membangun masjid itu. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, serta menunggu kedatangan orang-orang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sejak dulu. Jadi benar-benar mereka itu membangun masjid supaya menjadikan masjid itu sebagai tempat perpecah belahan kaum muslimin. Dan pada saat Nabi berangkat perang Tabuk itu, mereka ajak, wahai Rasulullah, nanti kalau sudah pulang dari perang Tabuk, mampirlah sholat di masjid kami. Mereka ingin Nabi SAW sholat di masjid mereka supaya dijadikan alasan. Oh ini loh, Nabi dulu juga pernah sholat di masjid kami. Ya, supaya nanti kaum muslimin itu banyak yang datang ke tempat mereka. Berangkatlah Nabi SAW ke perang Tabuk. Lalu turunlah ayat ini, surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Pada saat Nabi SAW pulang dari perang Tabuk tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang masjid tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala yahlifan in aradna illa al-husna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, mereka bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan. Jadi mereka berkata kepada Rasul, yang pertama mereka membohongi Nabi SAW. Kata mereka masjid ini dibangun untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang sakit supaya bisa sholat di situ, untuk mengelabui Nabi SAW. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melarang mereka, ya, mengatakan kepada mereka, innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang dusta. Ya, sudah membohongi Nabi SAW. Kemudian niat jelek, niat buruk untuk menghancurkan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi SAW, la takum fihi abada, jangan pernah mendirikan sholat di masjid itu selamanya. Akhirnya sebelum sampai Nabi SAW di Madinah, Nabi sudah memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan masjid itu. Ya. Jadi belum sampai Nabi SAW di Madinah, Nabi sudah memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan masjid itu. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW, ya, diberikan oleh mereka itu adalah sumpah palsu supaya menguatkan ucapan-ucapan mereka. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi SAW sholat di Masjid Dirar. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, nama masjidnya Masjid Dirar karena dibangun untuk memudaratkan kaum muslimin. Ya. Kemudian tujuan mereka adalah memecah belah kaum muslimin sekaligus untuk membuat kekafiran di antara mereka. Oleh karenanya mereka meminta Nabi SAW untuk melakukan sholat di dalamnya. Tetapi sebelum Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 107 dan 108 tadi, mengabarkan bahwasanya masjid ini adalah masjid yang dibangun untuk mengkafirkan kaum muslimin. Tujuan mereka sangatlah besar. Ya. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama, dilarang melakukan sholat di sana meskipun niatnya untuk Allah. Karena kenapa? Karena mereka membangun masjid tersebut dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi SAW untuk melakukan sholat di sana beserta para sahabatnya. Karena ketika mereka sholat di sana, maka seakan-akan mereka mendukung, ya. Kalau seandainya Nabi SAW dan para sahabatnya sholat di Masjid Dirar tadi, maka seakan-akan mereka mendukung apa yang mereka lakukan. Nah, namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Karena nanti akan mereka buat alasan, oh Nabi kan sholat di sini juga. Ya berarti boleh dong. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, karena ketika mereka melakukan ibadah di sana akan membuat mereka lebih bangga dengan amaliyah mereka. Maka begitu juga dengan penyembelihan yang dilakukan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dilakukan di tempat-tempat di mana disembelihnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa faidah. Yang pertama, dilarangnya menyembelih hewan
di tempat yang biasa dijadikan kaum musyrik sebagai penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi faedahnya yang kita sebutkan, karena jangan sampai ya ketika kita menyembelih di tempat tersebut ya, kita mendukung apa yang mereka lakukan. Toh mereka juga menyembelihnya di tempat ini, berarti sama saja dengan kita. Ya, mereka menyembelihnya untuk Allah, kita menyembelihnya untuk selain Allah, tapi di tempat yang sama. Berarti apa bedanya? Ya, mereka akan membuat alasan yang membenarkan urusan mereka. Maka sebagai bentuk wasilah, ya, menutup celah untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, jadi tidak boleh menyembelih binatang atau hewan di tempat yang biasa dijadikan kaum musyrikin sebagai penyembelihan untuk selain Allah. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat, ya, la takum fihi abada, jangan pernah melakukan salat di sana selamanya. Menunjukkan bahwasanya anjuran untuk melaksanakan salat berjemaah itu wajib dilakukan di masjid bagi laki-laki. Ya, bahkan dalam suatu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memerintahkan para sahabatnya itu untuk melakukan sholat berjemaah di masjid. Sampai Nabi mengatakan, orang-orang yang tidak sholat berjemaah di masjid, kita akan mendatangi rumahnya. Kalau mereka mengingkari kewajiban sholat berjemaah di masjid, kemudian akan dibakar rumah-rumah mereka. Ya. Ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semangat sekali untuk melakukan sholat berjemaah di masjid. Bahkan orang yang lemah, orang yang tua, itu mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Karena saking ingin menjaga hak-hak mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah yang sangat besar untuk kita, jangan pernah meremehkan daripada ibadah salat. Karena ada sebagian orang itu subhanallah lebih nyaman salat di rumah katanya. Kenapa enggak salat di masjid? Ya, saya lebih nyaman salat di rumah, lebih tenang, lebih adem, ada AC-nya, ya. Tapi dia bukan perempuan. Ya. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu diwajibkan untuk sholat berjemaah di masjid. Karena pertama, perbandingan pahalanya juga yang sangat besar. Kalau sholat di rumah pahalanya berapa? Dia cuma dapat 1. Kalau sholat di masjid dapat 27. Ya. Apalagi rumahnya yang dekat masjid. Ya, tidak ada alasan sebenarnya untuk dia untuk sholat di rumah, kecuali memang dalam beberapa keadaan. Pertama, mungkin karena dia sedang sakit, yang tidak yang sangat memberatkan sekali untuk dia jalan ke masjid. Kalau dia jalan ke masjid nanti nggak kuat dan lain sebagainya. Memang dia ini darurat. Ya. Tetapi ketika dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, maka wajib bagi dia untuk datang sholat berjemaah di masjid. Ya, jangan sampai kita meremehkan sholat, oh ini cuma sholat aja kok, nanti bisa dikodok di waktu yang lain. Ya, maka tidak dibenarkan bagi mereka yang menunda-nunda sholatnya atau meremehkan sholat berjemaah di masjid. Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas sekali dengan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faedah ayat tersebut, ayat yang tadi kita sebutkan, ya, menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah kita sering menyebutkan, ya, Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penyayang, memiliki sifat pengasih. Maka tidak boleh bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seseorang untuk berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia melakukan dosa besar. Karena putus asa dari rahmat Allah ini adalah sifat tercela. Misal, ada orang yang melakukan dosa yang dia anggap dia sudah melakukan dosa besar. Lalu dia mengatakan, aduh Allah ini sudah tidak mengampuni saya sudah melakukan dosa yang sangat banyak. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk berputus asa dengan berkata demikian. Wah, Allah ini sudah tidak mengampuni saya sudah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, ini tidak boleh. Karena ini menunjukkan sifat putus asa.
Bahkan Allah melarang, la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nabi SAW pernah menceritakan dalam hadisnya, ada seorang laki-laki yang datang kepada ahli ibadah. Ya, ahli ibadah ini dia adalah orang yang sangat rajin sekali dalam beribadah tapi tidak memiliki ilmu. Lalu seorang laki-laki ini datang dan menceritakan, wahai ahli ibadah, saya telah membunuh 99 orang, saya telah membunuh 99 orang. Apakah ada pintu taubat untuk saya? Nah, ahli ibadah ini melihat, ini kamu ini udah zolim ini. Sudah membunuh 99 orang. Bagaimana Allah bisa mengampuni dosa-dosa kamu? Enggak ada taubat untuk kamu. Ya. Jadi dia berkata demikian karena melihat ini orang ini sudah berbuat jahat. Bayangkan membunuh 99 orang. Membunuh satu orang aja itu udah luar biasa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, man qatala mu'minan, ya. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga. Karena saking besarnya ancaman Allah Subhanahu wa taala, apalagi membunuh 99 orang. Kira-kira kalau ada orang yang datang kepada kita lalu mengatakan, saya sudah melakukan dosa besar, apakah ada pintu tobat untuk saya? Apa yang kita katakan? Kamu ini udah berbuat zalim, ya. Nggak ada taubat untuk kamu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah itu Maha Penyayang. Maka selama pintu taubat itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat sekalipun orang yang melakukan dosa besar. Tidak boleh menutup pintu taubat bagi orang. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penyayang, memiliki sifat pengasih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Dan bahkan kita telah menyebutkan sebelumnya bahwasanya syirik itu termasuk dosa apa? Dosa yang sangat besar. Dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal dalam keadaan syirik. Akan tetapi ketika dia bertaubat dengan taubatan yang nasuha, dia tinggalkan semua kebiasaannya tersebut, kebiasaan syiriknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka lembaran baru bagi orang tersebut. Ya. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali masih ada di antara kita pemahaman-pemahaman tentang kesyirikan, maka sekarang kita tinggalkan. Karena kita tidak tahu nih sampai kapan umur kita. Kita tidak akan tahu nih sampai kapan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Ya, jika masih ada pemahaman-pemahaman tentang kesyirikan, maka segera kita tinggalkan. Bayangkan dulu para sahabat ini, mereka itu membuat patung lalu mereka menyembahnya sendiri. Ya, Umar sampai menceritakan, dulu kami membuat patung itu dari tepung. Ya, lalu mereka buat patung-patung itu dengan bahan-bahan untuk dibuatkan kue. Kemudian beliau menceritakan, Umar bin Khattab, tak kala kami lapar, kami cubit telinganya lalu kami makan. Ya. Sudah di luar nalar manusia, kemudian mereka melakukan dosa-dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kala mereka bertaubat dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan yang mereka lakukan di zaman dahulu, apakah Allah mengampuni mereka? Allah ampuni mereka. Bahkan Umar bin Khattab itu termasuk dari apa? 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Maka tidak ada kata terlambat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Yang penting taubatnya jangan taubat sambal, kata orang. Bagaimana itu taubat sambal? Hari ini taubat, besok melakukan lagi. Ya. Maka syaratnya dia harus taubat nasuha. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW menceritakan, ya, dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis, an Thabit bin Dhahhak, dari Thabit bin Dhahhak ia berkata, ya, beliau menceritakan ada seorang laki-laki, nadhara rajulun an yanhara ibilan nah, ya. Ada seorang laki-laki yang bernazar. Bernazar itu dia berjanji untuk melakukan suatu ibadah, dan ini nanti bab yang akan kita bahas di pertemuan setelahnya tentang masalah nazar.
Ada seorang laki-laki yang bernazar. Ya, dia bernazar untuk melakukan suatu ibadah. Untuk menyembelih seekor ibil, unta, di tempat yang bernama Buanah. Ya, Buanah ini salah satu tempat yang berada di kota Mekah. Kemudian lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, ya, fas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki ini yang tadi dia ingin menyembelih hewan di tempat yang bernama Buanah tersebut. Lalu Nabi bertanya kepada laki-laki ini, fahal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat yang bernama Buanah ini ada patung-patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Ya, Nabi bertanya, apakah di tempat yang kamu ingin sembelih unta kamu ini ada patung-patung yang disembah oleh orang jahiliyah? Kemudian kata laki-laki ini, lah, tidak ada. Lalu Nabi bertanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat ini juga ada hari raya yang mereka rayakan? Lalu kata laki-laki ini, lah, tidak ada juga wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi SAW? Aufi binadrik, tunaikanlah nazarmu. Ya, jadi setelah Nabi SAW memastikan tidak ada patung-patung yang disembah, tidak ada hari raya yang dirayakan di tempat tersebut, ya, artinya sudah bersih daripada kesyirikan-kesyirikan, maka baru Nabi SAW memperbolehkan mereka untuk menyembelih untanya. Ya, kemudian fa innahu la wafa'a linadri fi ma'siyatillah. Lalu Nabi SAW menyampaikan karena tidak boleh memenuhi nazar yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini juga nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan masalah nazar. Karena nazar itu suatu hal yang wajib jika sudah dia bernazar. Tapi apakah boleh dikerjakan kalau di dalamnya itu terkandung kemaksiatan? Misalnya ada orang yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan, apakah wajib dipenuhi atau tidak? Ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, taib jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan nazar itu termasuk di antara ibadah, tapi Nabi SAW memberikan batasan dengan bertanya, memastikan apakah di tempat yang kau ingin menyembelih hewanmu itu ada patung-patung yang disembah. Kemudian laki-laki ini berkata tidak ada wahai Rasulullah. Ataukah di dalam tempat yang ingin kau sembelih tersebut ada hari raya yang mereka rayakan? Lalu dia juga mengatakan tidak ada wahai Rasulullah. Artinya tempat ini bersih. Setelah Nabi SAW memastikan bahwasanya tempat ini bersih daripada kesyirikan, barulah Nabi SAW memerintahkan dia untuk melakukan nazarnya tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, larangan melaksanakan nazar di tempat yang terdapat berhala. Ya, larangan melaksanakan nazar. Nah, nazar ini termasuk di antara ibadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk di antara ibadah. Maka ibadah itu tidak boleh dilaksanakan di tempat yang terdapat berhala atau tempat peribadatan orang-orang musyrik. Ya. Misalnya di tempat tersebut, ya, disembah pepohonan atau diletakkan sesajen-sesajen untuk melakukan kesyirikan, maka tidak boleh kita menunaikan nazar kita di tempat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, larangan melaksanakan nazar di tempat perayaan kaum musyrikin. Nah, ini yang kedua. Karena tadi Nabi SAW bertanya, yang pertama itu apakah di dalamnya ada patung-patung yang disembah? Maka kalau ada patung-patung yang disembah, tidak boleh melaksanakan nazar di situ. Yang kedua, perayaan. Nabi SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di dalamnya ada perayaan? Kalau ada perayaan orang-orang musyrik, maka tidak boleh menunaikan nazar di tempat tersebut. Ya, misalnya perayaan-perayaan mereka seperti apa?
Ya, kalau dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada perayaan-perayaan khusus mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya para sahabatnya untuk menunaikan nazar-nazar mereka, di mana ada kaum musyrikin yang yang melakukan perayaan-perayaan khusus di tempat tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya hendaknya seorang ketika dia tidak mengetahui tentang ilmunya, dia bertanya kepada orang yang mengetahui. Ya, seorang laki-laki ini dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya tak kala kita tidak mengetahui tentang hukum suatu perbuatan, maka hendaklah kita bertanya kepada orang yang ahlinya supaya kita memahami tentang hukum-hukum apa yang harus kita lakukan. Pertimbangan syariatnya seperti apa? Ya. Contoh kecil misalnya, tak kala kita ingin berpuasa Ayyamul Bid misalnya, puasa di tengah bulan 3 hari, tanggal 13, ya 14, 15. Lalu kita bertanya, sebelum kita melaksanakannya, tanya dulu bagaimana hukumnya melaksanakan puasa ini. Apakah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya ketika kita melakukan amalan tersebut kita nyaman. Oh, ternyata ini ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ingin melaksanakan suatu ibadah yang kita tidak tahu nih hukumnya, lalu kita datang kepada orang yang mengetahui atau seorang ustadz, kita tanyakan, Ustadz, saya ingin menanyakan, sholat ini hukumnya bagaimana? Apakah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Selalu yang kita tanyakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini poin pentingnya. Kalau kita ingin bertanya tentang suatu hukum ibadah, baik itu sholat, puasa, kemudian amalan-amalan yang lainnya, patokan pertimbangannya itu adalah apakah ibadah-ibadah tersebut disyariatkan atau pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam urusan ibadah, karena ibadah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan ibadah. Berarti semua ibadah ini wajib kita kembalikan tuntunannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin bertanya tentang suatu perkara yang berkaitan dengan ibadah, maka tanyakan apakah ini disyariatkan. Kemudian yang kedua, apakah ini terdapat contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini ya faedah yang ketiga. Jadi hendaklah bertanya ketika kita tidak mengetahui hukumnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faedahnya adalah syariat menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada laki-laki ini, kenapa Nabi tidak langsung memperbolehkannya? Ya udah, kamu sembelih aja di tempat tersebut. Tapi Nabi ini ingin memastikan apakah di tempat tersebut ada ritual kesyirikannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada ritual itu dilakukan, Nabi menutup jalannya, tidak boleh. Ya, karena bisa mengantarkan seseorang itu kepada tasyabbuh dan amaliyah kesyirikan. Akan tetapi tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ternyata di tempat tersebut tidak ada sama sekali, baik itu patung-patung ataupun perayaan kesyirikan, maka Nabi memperbolehkan. Inilah diantara kemuliaan syariat, menjaga pengikutnya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Maka hendaklah ya sifat yang kita tumbuhkan juga adalah sifat kehati-hatian dalam melakukan perbuatan. Kalau itu mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaiknya kita jauhi. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faidah yang berikutnya adalah nazar yang mengandung maksiat tidak boleh dilaksanakan. Ya, nazar yang mengandung maksiat tidak boleh ditunaikan. Nah, ini insya Allah secara rincinya nanti kita akan bahas di bab yang berikutnya. Contoh misalnya seperti ini. Ada orang yang bernazar, ya, dia bernazar itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan seperti ini. Nanti kalau saya saya mendapatkan mobil yang saya inginkan, ya,
Jadi dia bernazar, kalau saya mendapatkan mobil yang saya inginkan, maka nanti saya akan menyembelih hewan untuk penguasa laut ini. Ya. Jadi dia akan menyembelih sapi, tapi bukan untuk Allah, untuk penguasa laut ini misalnya. Nazar kan hukumnya wajib ya. Ya. Tapi ketika dia bernazar dalam bentuk kemaksiatan, maka tidak boleh ditunaikan. Bahkan haram hukumnya untuk ditunaikan. Ya. Kecuali ketika dia bernazar tersebut benar-benar dia nazar itu untuk Allah. Misalnya, kalau anak saya nanti lulus perguruan ini, saya akan misalnya menginfakkan harta saya untuk anak-anak yatim misalnya. Maka wajib ditunaikan karena itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar yang mengandung kemaksiatan di dalamnya maka tidak boleh ditunaikan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dalam hadis ini adalah nazar itu merupakan ibadah sehingga tidak boleh menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang berikutnya, tidak menyerupai kaum musyrik dalam hal ibadah dan hari raya. Ini juga yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tidak boleh ibadah yang kita laksanakan atau yang kita lakukan itu menyerupai orang-orang musyrik. Ini yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan kepada laki-laki tadi. Nabi menutup jalan supaya dia tidak melakukan tasyabbuh, tidak menyerupai ibadah mereka. Karena kalau seandainya di tempat buana tadi yang ingin laki-laki ini sembelih itu ada patungnya, lalu dia menyembelih di patung-patung tersebut, maka itu tidak ada bedanya. Orang musyrik juga menyembelih hewan di situ, kemudian dia juga menyembelih hewan di situ. Atau misalnya di tempat yang ada hari rayanya mereka juga melakukan ibadah hari raya mereka di situ, kemudian kita juga melakukan ibadah hari raya di situ, maka ini juga akan mendatangkan atau menjadikan wasilah kita untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kemuliaan syariat seperti yang tadi kita sebutkan, kita benar-benar menutup jalan supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau di tempat tersebut ada hari raya atau tempat-tempat ibadahnya orang-orang musyrikin, di mana tempat mereka beribadah, menyembah dan meminta kepada selain Allah, maka kita tinggalkan dan jauhi tempat tersebut. Karena bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, khawatirnya kita pun terkena daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara beberapa faidah dari hadis yang kita sebutkan tadi, larangan untuk menunaikan ibadah di tempat ibadahnya orang-orang musyrik. Dan insya Allah di bab yang berikutnya kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang hukum seputar nazar insya Allah. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Terkait dengan kondisi di mana misalnya ada tetangga kita yang non muslim meninggal. Nah, jenazahnya yang meninggal ini kan diurus berdasarkan adat dan kebiasaan mereka, tidak diurus secara Islam. Dalam syariat kita, ketika mengunjungi atau takziah kepada orang yang meninggal itu adalah salah satunya memberikan doa. Ya, kita memberikan doa kepada mayit, kita mendoakannya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburannya, ya, dan doa-doa yang kita berikan kepada mayit tersebut. Nah, tak kala kita datang, ya, misalnya ini hak kita sebagai tetangga. Tak kala kita datang kepada tempat mereka untuk bertakziah. Ya, bertakziah, maka ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak mendoakan mereka. Tidak mendoakan mereka. Karena kenapa? Tak kala Nabi SAW meninggal paman beliau. Ya, paman beliau meninggal dalam keadaan belum sempat melakukan syahadat. Artinya masih meninggal di atas agama nenek moyangnya. Ya, Abu Thalib, ya, beliau meninggal dalam keadaan belum sempat untuk mengeluarkan ucapan syahadat. Sampai Nabi SAW berdoa, ya Allah, ampunilah pamanku, berikanlah dia tempat terbaik di sisimu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seketika itu juga Allah membalas Nabi SAW, makana lil mu'minin ayyastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi orang mukmin itu untuk meminta ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrikin walaupun dia kerabat terdekatnya. Ya, jadi Allah melarang Nabi SAW untuk meminta ampunan kepada orang musyrikin setelah mereka meninggal. Beda kalau mereka masih hidup, itu boleh kita doakan, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada dia, semoga Engkau tunjukkan dia jalan yang lurus. Ya, ini ketika mereka masih hidup. Akan tetapi setelah mereka meninggal, Allah melarang Nabi SAW untuk mendoakannya. Nah, maka adab yang pertama, kita tidak mendoakan mereka karena mereka sudah meninggal dalam keadaan mereka masih membawa dosa kekufurannya. Maka kita masuk hanya sekedar memberikan ucapan berlangsungkawa, ya, ikut berduka, kemudian berikan ucapan-ucapan kesabaran kepada keluarganya. Sabar ya, barangkali ini ujian dan cobaan. Ya, jadi kita tidak memberikan doa khusus untuk mayit. Kemudian yang kedua, tak kala misalnya kita diminta untuk misalnya memberikan ucapan perlepasan, ya, memberikan sepatah dua patah untuk penyampaian, karena di situ kita posisinya sebagai misalnya pejabat atau misalnya ketua RT, ketua RW, ya, yang memang harus hadir untuk menemani mereka, maka tidak masalah. Tidak masalah kita hadir selama kita tidak mengikuti apa yang bertentangan dengan syariat. Misalnya kita diminta untuk baca doa-doa mereka, maka ini tidak boleh. Atau misalnya kita ikut nyanyi-nyanyi untuk melepaskan mereka, maka ini juga tidak boleh. Kita hanya memberikan apa yang menjadi kewajiban kita saja. Karena di situ kita mengayomi beberapa tetangga, ada tetangga yang Islam, ada tetangga yang non-Islam, maka kita hanya memberikan ucapan perlepasan dengan bahasa-bahasa yang memang hanya sebatas melepas mereka toh, ya. Misalnya tak kala kita memberikan sambutan tersebut, ya, kita memberikan bahasa ini adalah bagian daripada ujian, ya, kesabaran dan lain sebagainya. Dimohon untuk keluarga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, ya, dan tidak sama seperti yang tadi pertama, tidak berdoa untuk mayit, ya. Kita tidak boleh mengatakan semoga Allah mengampuni dia, semoga Allah memberikan rahmat kepada dia, meluaskan kuburannya. Ini terlarang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi SAW untuk melakukan hal demikian.
Jadi intinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah untuk kita datang selama kita tidak berbaur dengan acara yang mereka lakukan di dalamnya ada terdapat doa-doa lalu kita ikut doa-doa juga bersama mereka, maka ini tidak boleh. Ya, maka kita hanya memberikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pemimpin di tempat tersebut. Kita datang, selesai sambutan, maka kalau kita bisa untuk langsung minta izin pulang maka tidak masalah. Nah, ya. Oh. Ya. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus juga. Ya, misalnya kita punya saudara non-muslim. Kemudian tak kala waktu sholat datang, bolehkah kita sholat di tempat atau di rumah mereka? Jawabannya dilihat dari kondisi rumah tersebut. Ya, dilihat dari kondisi rumah tersebut. Kalaulah di rumah tersebut, ya, orangnya itu sangat bersih. Satu, tidak terdapat anjing-anjing, kemudian tidak terdapat berhala-berhala, tidak terdapat segala macam aksesoris yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Ya, misalnya di dalamnya ada patung Yesus mereka, ada patung apa saja yang mereka pajang. Ya, rumah itu bersih daripada bentuk kesyirikan, maka tidak masalah kita untuk sholat di situ. Tapi kalau rumah tersebut di dalamnya terdapat aksesoris-aksesoris yang mengandung kesyirikan, di dalamnya terdapat anjing, yang dimana misalnya dia sering masuk lalu lalang ke kamar dan lain sebagainya, ini kita tidak tahu apakah tempat yang akan kita sholat itu sudah dijilati atau sudah ditiduri oleh anjing-anjing mereka, maka ini dikhawatirkan. Ya. Maka kalau keadaan yang tidak memungkinkan untuk sholat di tempat tersebut, kita cari masjid terdekat. Ya, kita cari di masjid terdekat, kita saya izin sebentar keluar. Setelah sholat, maka nanti kita datang lagi. Ya, tapi biasanya rumah-rumah yang seperti itu masih sulit untuk didapati. Biasanya sangat banyak patung-patung mereka atau misalnya aksesoris-aksesoris yang mendatangkan kesyirikan. Karena ketika terdapat patung-patung atau gambar-gambar atau anjing-anjing di rumah tersebut, malaikat itu tidak akan masuk. Ya, malaikat itu tidak akan masuk. Kata Nabi SAW, ya sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk di rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan patung-patung beserta anjing-anjing. Ya, maka dikhawatirkan malaikat pencatat amal tidak akan sampai kepada kita. Nah, ya. Tapi sebaiknya memang untuk mencari tempat yang sangat bersih. Kalau misalnya kita masih ragu, tempat ini bersih atau tidak, meragukan bagi kita, maka sebaiknya kita cari tempat yang lebih menenangkan kita, yaitu kita cari masjid di sekitar. Ya, silakan Pak. Boleh. Ya. Kalau ulang tahun anak yang kesekian, boleh enggak? Iya. Permasalahan ulang tahun. Ini termasuk di antara permasalahan yang sering dibahas juga tentang hukumnya. Karena dilihat dari perayaan yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, perayaan yang dilakukan tidak boleh menyerupai di antara perayaan-perayaan orang non-muslim. Sedangkan kita tahu Nabi SAW pernah menyampaikan satu hadis yang membahas khusus apapun di antara bentuk perayaannya maka tidak boleh menyerupai. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka seakan-akan dia seperti kaum tersebut. Dulu Nabi SAW pada saat disyariatkannya azan, itu tidak langsung dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak langsung seperti itu, tapi melewati beberapa proses. Ada beberapa sahabat itu yang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, untuk memanggil kaum muslimin sholat, kita pakai lonceng aja. Ya, jadi diusulkan untuk pakai lonceng. Nanti supaya didengar oleh
orang-orang yang ada di sekitar. Lalu Nabi SAW menolak usulan tersebut. Kata Nabi, enggak boleh. Lonceng ini adalah di antara kebiasaannya orang-orang Nasrani. Mereka memanggil orang itu dengan lonceng. Lalu tidak jadi pakai lonceng. Kemudian ada lagi sahabat yang mengusulkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, pakai trompet aja. Kita tiup trompet nanti supaya sahabat-sahabat itu dengar. Lalu apa kata Nabi SAW? Enggak boleh. Trompet ini diantara kebiasaannya orang-orang Yahudi. Ya, Nabi tidak ingin untuk membiasakan hal itu sehingga nanti para sahabatnya itu jadi kebiasaan. Nanti setelah jadi kebiasaan susah dirubahnya. Nah, lalu akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia seperti kaum tersebut. Akhirnya ada beberapa sahabat itu yang mimpi bahwasanya azan itu seperti ini. Diajarkanlah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW menyetujui untuk memanggil kaum muslimin sholat itu dengan azan hingga sampai sekarang. Apa intinya? Bahwasanya Nabi SAW tidak ingin menyerupai suatu kelompok dari segi apapun. Nah, maka seperti halnya ulang tahun ini tidak datang dari Islam. Ya, dan Nabi SAW pun tidak mencontohkan ketika bertambahnya usia itu harus dirayakan. Ketika bertambahnya usia itu harus dirayakan. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, dan kita mungkin ada yang sudah bahas tentang sejarah bagaimana ulang tahun itu diadakan. Ternyata itu datangnya dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang musyrik, sehingga diadopsilah oleh sekelompok orang. Akhirnya jadi kebiasaan-kebiasaan. Maka sebaiknya bagi kita adalah dihindari, karena ini bisa jadi tasyabbuh, menyerupai ibadahnya suatu kaum. Maka sebaiknya kita hindari. Ya. Ya, satu lagi terakhir ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena kita nggak boleh masak, kita punya teman orang Kristen, maksudnya bukan Islam gitu. Yeah. Nah, kita anggap kita ngasih gitu sama dia gitu. Kalau dia kan boleh, gitu. Kalau kita nggak boleh, apakah itu boleh bilang terima kasih sampai Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya di rumah kita terdapat gambar-gambar atau terdapat patung-patung, atau misalnya ada yang memelihara anjing di dalam rumah, maka ini tidak akan dimasuki oleh malaikat. Ya, malaikat yang membawa keberkahan, malaikat yang membawa keberkahan, kemudian malaikat-malaikat yang lainnya tidak akan masuk. Karena Nabi SAW menyampaikan malaikat itu tidak akan masuk di rumah-rumah yang terdapat gambar patung-patung beserta anjingnya. Maka kalau misalnya kita ingin menghindarkan ini gambar misalnya sudah dibeli dengan biaya yang sangat mahal, kalau dipajang nanti malaikat nggak masuk, maka boleh bagi kita untuk memasukkannya di laci. Ya, memasukkannya di laci sesekali mungkin bisa kita lihat. Begitu juga dengan foto keluarga, ini udah dicetak banyak-banyak, ini masukin di mana? Nanti beli album, kemudian masukkan di album. Sesekali nanti ketika kita ingin lihat, maka boleh kita lihat. Tapi kalau kita misalnya udah nggak butuh, nah saya juga udah nggak butuh nih, ya, maka tidak masalah bagi kita untuk membuangnya. Ya, tidak masalah bagi kita untuk membuangnya. Atau misalnya dengan cara dibakar dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut ya bukanlah suatu hal yang dilarang. Ya. Lalu kemudian misalnya ada ide, gimana kalau saya kasih aja misalnya teman saya yang non-Islam. Nah, maka tidak boleh juga bagi kita untuk memberikan kepada mereka. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan nanti membantu ya untuk mereka terus melakukan keburukan-keburukan. Ya. Dikhawatirkan ketika mereka sudah mau bertobat kepada Allah, justru kita kasih akses-akses untuk mereka melakukan keburukan, malah nanti mereka melakukan keburukan yang sama dengan kita. Maka sebaiknya supaya tidak menimbulkan ta'awun kerjasama atau membantu orang lain untuk melakukan keburukan, maka sebaiknya tidak kita berikan. Jadi cukup bagi kita kalau memang sudah tidak butuh, maka
bisa kita bakar, bisa kita buang, ya, atau bisa kita hancurkan. Ya, kalau memang sudah tidak kita butuh. Tapi kalau misalnya kita butuh untuk sesekali melihatnya, maka masukkan di laci. Ya, di laci yang besar, kemudian di lemari, atau kalau ada foto keluarga maka dimasukkan di album, sesekali bisa kita lihat. Seperti itu. Ya. Insyaallah cukup ya. Ya, udah 6:30 ini, Masya Allah. Luar biasa semangatnya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan memberikan kita kesabaran untuk menjalankan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.